Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Kita baru saja menyelenggarakan Waisak. Sekarang setelah Waisak, kembali lagi kita harus menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan ini, umumnya orang takut pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tentu puncak ketakutan itu adalah pada sakit dan mati. Kalau usia tua, rasanya masih bisa diterima menjadi kenyataan. Kan setiap kali ulang tahun kan dinyanyikan semoga panjang umur. Ya panjang umur kan tua. Tua, sakit, mati. Lalu hal lain misalnya kalau bisnis ya orang takut bangkrut. Takut kehilangan rezeki. Uangnya dimakan orang. Lalu yang pacaran takut ditinggal pacar. Ya macam-macam ketakutan. Ketakutan akan kesialan-kesialan. Akan bencana-bencana. Akan penderitaan. Padahal Guru Buddha mengajarkan kita ini hidup di lautan penderitaan. Artinya penderitaan itu sesuatu yang begitu natural, begitu alami, dekat dengan kita. Misalnya kita kenal ya dengan penderitaan itu. Begitu dekatnya. Tetapi bagi mereka yang tidak berlatih diri, bagi mereka yang tidak bijaksana, maka penderitaan itu menakutkan. Makanya timbullah ajaran Buddha mengenai 4 kesunyataan mulia. Duka, sebab timbulnya duka, mencari jalan mengatasi duka, lalu lenyapnya duka. Ini ajaran pertama Sang Buddha. Apakah duka itu adalah penderitaan? Duka lebih luas daripada penderitaan. Tapi ketika mengalami penderitaan pasti ada duka. Tidak mungkin kalau Anda menderita tidak berduka. Tetapi duka lebih luas dari penderitaan. Misalnya begini. Anda tinggal di istana. Di rumah besar yang mewah. Uang banyak. Ya kan? Sehat? Ya sehat. Oh, kalau udah sehat, uang banyak, rumah mewah, mobil mewah, apalagi Pak Duka, belum tentu. Belum tentu. Apa yang misalnya dialami oleh seorang artis yang sangat terkenal, ketika suaminya ditangkap masuk penjara, dia akan menderita juga. Dia deg-degan, apakah nanti dia juga akan ditangkap, ditahan. Nah, kan gak jelas. Siang malam, dia takut. Itu kan duka juga. Lalu, apakah itu ada penderita? Oh ya jelas. Gak bisa tidur, gak bisa makan. Menderita itu. Suara pintu dibuka aja, kita merasa takut. Penderitaan yang begini akan terasa semakin berlebih-lebihan atau semakin menyakitkan. Ketika kita membaca misalnya di sosial media, di IG kita atau dimanapun, kita dikata-katain orang. Semakin menderita kita. Kita kalau ketemu masyarakat, kita belum apa-apa sudah merasa malu. Takut dikata-katain.
Memang hal yang semacam itu tidak mudah untuk kita hadapi. Jangan bilang diatasi, kita hadapi aja belum tentu mudah. Tetapi kalau itu sudah datang, mau bagaimana? Terasa kesederhanaan, bahkan kemiskinan itu membahagiakan. Ya kan? Jadi terbalik-baliklah perasaan itu. Dulu kalau lagi miskin, lagi menderita, lagi susah, nah terasa betapa kemiskinan ini, betapa kesusahan ini membuat saya menderita. Nah, tetapi ketika ada bencana lain yang lebih besar, misalnya kita berhadapan dengan kasus hukum, kita terancam untuk ditangkap atau ditahan, maka terasa kemiskinan dan kesederhanaan itu ternyata membahagiakan. Nah inilah menurut Sang Buddha, manusia itu tidak pernah merasa puas, merasa berbahagia dengan kondisinya dan keadaan yang dia punyai. Setiap saat dia menuntut sesuatu yang dia nggak punya. Karena itu kita harus tahu bagaimana sumber-sumber duka itu. Ya baca di buku-buku Dharma ya banyak. Tetapi contoh yang nyata misalnya, yang saya sebutkan tadi. Ketika kita sudah tinggal di rumah yang mewah, bagaikan istana, mobil juga mewah, punya lebih dari 10 mungkin. Harta berlimpah. Tapi ketika berhadapan dengan kasus hukum, Anda terancam sebagai tersangka, terancam untuk ditahan. Anda akan merasa rumah, mobil, dan seluruh harta ini ternyata tidak membuat Anda senang. Karena itu, saya sebagai seorang Pasaka Pandita menyarankan kepada umat-umat kita untuk berlatih. Satu-satunya cara agar kita lepas dari berbagai penderitaan ini adalah berlatih. Berlatih bagaimana? Paling gampang berlatih meditasi. Berlatih meditasi itu artinya kita berlatih untuk menerima kenyataan. Menerima apa yang terjadi di hadapan kita. Belajar menerima. Kita duduk di depan altar misalnya. Jam berapa lu duduk? Sore, berisik. Ya kan? Ntar ada suara dari tetangga, orang jualan. Belum lagi suara-suara lain. Mengganggu sekali. Terasa tidak gampang. Oh, kalau gitu kita meditasi di fajar aja. Jam 4, jam 5. Saya biasa jam 5 lebih, jam setengah 6 gitu saya meditasi. Sepi. Tapi kan ada hal lain yang mengganggu. Misalnya nyamuk. Misalnya lagi tetangga. Hal-hal semacam ini bisa kita hadapi pelan-pelan. Kita tidak merasa terganggu lagi oleh nyamuk, walaupun masih digigit ya tetap sakit, ya tetap gatel, tetap aja nggak nyaman ada nyamuk. Tetapi pikiran kita, perasaan kita tidak lagi terganggu. Kita menerima nyamuk sebagai kenyataan. Ya memang di negara kita banyak nyamuk. Karena air got, air-air yang ada di lingkungan rumah kita tidak terurus dengan baik. Gotnya banyak air, jadi nyamuk bisa berkembang biak. Ya begitu-begitu. Tetapi anehnya, ketika Anda sudah rajin berlatih
meditasi nyamuk itu bisa oke, nyamuk tetap ada. Kita tidak bisa luar biasa mengembangkan kesaktian sehingga nyamuknya pergi. Ya kalau mau mengembangkan daripada repot-repot mengembangkan kesaktian, olesin aja obat anti nyamuk itu. Beres. Ya kan? Jadi berlatihlah. Coba berlatih. Mulai dengan 10 menit, 20 menit, dan seterusnya. Setengah jam, waktu yang cukup ideal. Asal Anda rajin berlatih. Segala ketakutan, duka, pelan-pelan Anda bisa terima sebagai suatu. Demikian dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.